panjatkan puji dan syukur kehadirat Robi bahwasanya kita pada malam ini masih bisa berkumpul bertatap muka dalam keadaan semua sehat walafiat. Suamiku tercinta, anak-anakku, cucu-cucuku, semua yang mama sayangi, alhamdulillah pada saat ini kita masih bisa berkumpul, yaitu tiada lain dan tiada bukan pada malam ini yaitu berkurangnya umur Papap 1 tahun. Sekarang yang ke-61, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga kita. Mari kita sama-sama bersyukur apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Alhamdulillah, syukur nikmat, syukur panjang umur, bahwa malam ini Papa, Mama, juga anak-anakku semua, cucu-cucuku semua masih dikasih umur panjang dan sehat. Papa, juga anak-anakku, cucu-cucuku yang Mama cintai, tiada kata yang lebih indah yang ingin Mama sampaikan, bahwa kebahagiaan malam ini kita patut bersyukur. Walaupun ada yang kurang, tapi tidak ada salahnya kita mendoakan, terutama buat Teh Pipit juga. Teh Pipit yang sudah tenang di alam sana, sudah tidak sakit lagi. Kita selalu doakan buat Teh Pipit, mudah-mudahan dilapangkan di alam kuburnya. Diampuni segala dosa-dosanya. Memanglah biasanya kita berkumpul dengan Teh Pipit yang selalu ceria, walaupun dengan rasa berat hati, tapi harus kita tetap kuat, khususnya buat Anunu, buat kakak, buat adik, semangat ya. Di sini masih ada Papa, ada Mama, ada Ate, ada Om, ada Uti, ada Ate Iya. Jadi kita jangan putus asa, jangan merasa gimana gitu ya, harus tetap semangat bahwa hidup itu pasti ada sakit, ada sehat, ada hidup, ada meninggal. Semua masuk ya. Jadi malam ini walaupun tidak ada tapi alhamdulillah kita masih bisa berkumpul untuk mendoakan Papa. Mudah-mudahan Papa panjang umurnya, dimudahkan rezekinya, tetap sayang sama kita semua. Dan Mama titip kepada anak-anakku, cucu-cucuku, jalinlah rumah tangga sebagaimana halnya suami istri. Rumah tangganya diuruslah masing-masing ya, dijaga masing-masing. Kalau yang laki-laki sayang sama perempuan, yang perempuan sayang sama laki-laki. Dan Mama ingin titip pesan, tolong titip Mama dan Papa, bukan ingin diperhatikan oleh materi, tapi ingin tolong jaga perasaan dan kasih sayang buat Mama dan Papa. Karena sekarang Mama dan Papa udah menjelang usia lansia ya. Jadi sekali lagi Mama titip pesan, Mama dan Papa tolong jaga gitu ya. Dalam jaga harta ini mungkinlah sudah pada tahu, jaga itu jaga bagaimana gitu. Yang pertama adalah perasaan. Itu mungkin yang bisa Mama sampaikan. Sekali lagi buat Papa, mohon maaf, mungkin Mama selama ini banyak kekurangan. Sudah Papa usia 61 tahun, berumah tangga sudah berapa tahun, Mbak? 40, alhamdulillah mulus. Walaupun yang namanya hidup biasa ada sedikit paket rokma itu sudah biasa ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini Papa dan Mama masih bisa bersatu, mudah-mudahan sampai akhir hayat maut yang memisahkan. Suamiku juga anak-anakku, cucu-cucuku yang Mama cintai, mungkin itu yang bisa Mama sampaikan. Kebahagiaan malam ini di usia Papa yang ke-61, yaitu masih kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat.
Untuk selanjutnya mungkin barangkali ada sepatah atau dua patah kata yang Bapak sampaikan untuk ayah, untuk anak-anak, dan untuk cucu-cucu. Silahkan. Dan dari Mama cuma sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mama dan anak-anakku, cucuku yang dimaafkan. Terima kasih banyak kalian semua sudah bisa memberikan yang terbaik buat Bapak. Masalah kekurangan itu manusiawi, tapi yang terbaik dapat dirasakan. Cita-cita Bapak sederhana sih. Kalau pensiun anak-anak itu sarjana semua gitu. Tercapai lah. Dan Bapak hanya bisa memberikan pendidikan lah. Tidak banyak yang diberikan kecuali ilmu kalian yang betul. Bapak Mama yang membiayai dan mendorong, mendoakan. Alhamdulillah pas pensiun semua udah sarjana. Kalian semua anak dan cucu itu adalah orang yang akan melanjutkan perjuangan. Perjuangan itu bukan berarti dulu kepala dinas, anaknya jadi kepala dinas, bukan itu. Masing-masing punya profesi, punya pekerjaan, punya tujuan. Yang penting kalian semua dihargai oleh masyarakat, dicintai oleh keluarga. Dengan tanda kutip bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh kita itu bukan hanya dinilai oleh keluarga, orang lain pun akan ikut menilai. Jadi bukan titip lagi, harus menjaga martabat diri kita. Ini adalah pesan moral ya, bahwa harga diri itu tidak bisa dibeli dengan uang. Nilainya nggak jelas atau nggak bisa ditentukan, berapa harga diri nggak bisa ditentukan. Memang uang bisa membeli segalanya, tapi itu hanya bayangan aja. Orang dengan uang bisa membeli segalanya, bisa mengatakan demikian. Tapi pada saat kita meninggal, apakah uang akan menggotong kita? Enggak lah. Walaupun uangnya banyak, belum tentu orang ada yang mau menggotong kita kalau kita perlakuan yang kurang baik. Jadi ada uang, ada perilaku. Uang harus banyak-banyaknya, perilaku harus hebat-hebatnya. Gak usah muluk-muluk kita jadi miliuner, ya. Gak usah terlalu muluk. Masing-masing di lok mahfudnya sudah dijanjikan kekayaan, lama hidup, terus apa yang akan dilakukan semasa hidup itu sudah dijanjikan pada saat wafat. Kita nggak bisa menolak apa yang sudah terjadi, ya terjadilah. Kalau kita mengingat-ingat yang sudah sih kadang-kadang sakit dulu, tapi yang sudah dijadikan cerita dan sejarah yang akan datang, mudah-mudahan kita gapai sesuai dengan tujuan masing-masing, bahwa hidup itu harus penuh dengan keceriaan. Jangan sampai
uang banyak tapi tidak ceria, nggak ada artinya. Ceria, tapi kan tidak mungkin orang nggak punya uang juga ceria, nggak mungkin. Pasti yang nggak punya duit pasti tidak ceria, tapi tidak sedikit orang yang kaya juga tidak ceria. Karena setiap langkah itu yang dipikirkan time is money. Kalau hanya dipikirkan uang, salah. Hanya uang aja, uang deh, nggak, jangan. Tapi time is value. Waktu adalah nilai. Jadi setiap langkah itu waktu, tidak akan terulang lagi lah. Kalau kita udah 27 tahun tidak akan terulang lagi sampai 25 tahun. Jadi kalau ada orang ngomong, bisa nggak kita kembali ke masa remaja? Nggak bisa lah. Paling juga mengingat-ingat aja apa yang pernah terjadi, dan itu adalah merupakan gambaran hidup kita dari sejak ingat sampai sekarang. Itu perilaku saya itu begini, ya harus berubah lah. Jadi jangan sampai jadi negatif. Asalnya positif jadi negatif, kemudian kan dari kekurangan menjadi baik, menjadi baik, jadi meningkat. Bapak bukan orang istimewa, Abah bukan orang istimewa, orang biasa-biasa. Dan tidak pernah terbayangkan cita-cita ingin menjadikan ABC. Tapi cita-cita sederhana juga memang. Saya ingin menjadi pemimpin aja lah gitu. Pemimpin itu satu, pemimpin rumah tangga juga pemimpin, pemimpin di masyarakat juga RT pemimpin, dan seterusnya. Jadi kalau cita-cita ingin jadi pilot, sekolah malah ke SEMEA gitu ya, atau ya sekolahnya bukan ke SPG gitu. Ya haram orang dari sekolah ke SPG jadi pilot kan. Saya harus SMA, IPA, berarti kudu pinter tetap. Saya ingin jadi insinyur mesin. Kalau ke STM mungkin agak boleh lah, tapi kalau masuk ke SEMEA terus masuk ke teknik jauh. Kalau dulu SEMEA ada, kalau sekarang kan SMK kan macam-macam jurusan. Jadi cita-cita boleh lah gitu, tapi Allah yang akan menentukan karena sudah ada perjanjian di Roh Mahfud. Emang tahu? Enggak juga, tapi masing-masing sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala sesuatunya sudah ditentukan. Bisa nasib dirubah, bisa. Hanya memohon gitu. Allah yang akan menentukan, bukan kita yang merubah nasib. Semua juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita asal? Ya dari sana. Akan kemana? Kembali kita ke sana lagi. Apa saja yang harus kita lakukan? Ya kalau kita pernah memiliki asal, ya kita dilahirkan ke dunia itu kan untuk berbuat. Tidak kurang orang juga yang jelek bisa sukses, ya. Orang jahat juga bisa jadi baik karena materinya, iya. Tapi kan mualah nggak gitu. Apakah orang santri bakal masuk surga? Enggak juga. Apakah orang yang nggak pernah sholat akan masuk neraka? Enggak juga. Jadi semuanya itu kan udah diolah. Cuman kita sebagai manusianya upaya dan ikhtiar. Itu aja sebetulnya. Ini bukan menasihati kalian, tapi menasihati diri Papa yang tak pernah berpikir yang aneh-aneh. Kalau Papa diajak berpikir yang aneh-aneh itu sekolah sekarang mikir, guru mungkin apa termola gitu. Akhirnya mau nikmati aja hidup yang ada. Jadi kalau Papa bilang susah, ya memang susah sekarang. Kalau dulu nggak pernah mengeluh susah kok. Kalau sekarang mengeluh susah karena tidak ada tempat apa ya sih, kalau kita kemana gitu harus mencari sesuatu. Kan suruh pensiun itu suruh menikmati, bukan untuk mencari. Nikmati dan bukan untuk mencari. Jadi kalau ada kekurangan di sini kan ya fisik juga ada kekurangan.
terus cara komunikasi juga udah kurang begitu hebat. Makanya berupaya sekarang untuk bisa aktif, tapi bukan aktif mencari materi. Yang hebat kali juga kita aktif hanya sebatas ya sosial aja. Jadi kita jangan terlalu berharap banyak. Gaul itu mencari uang, bisa sakit kalau mencari uang. Kurang gaul gitu, menang itu sakit. Dengan kan gaul dapat rezeki ya, itu yang diharapkan. Jadi tidak capek, tapi kita bisa bergaul dan menguntungkan. Tidak pun kita udah ridho gitu. Jadi kuncinya udah seusia begini ya udah nggak bisa berpikir untuk mencari uang karena bukan pedagang sih diciptakannya. Kalau pedagang itu nggak terbatas waktu sampai mati itu benar-benar terus aja bergelut dengan uang. Kalau udah pensiun ya udah pensiun. Kalian yang masih banyak waktu untuk berupaya, berikhtiar, menempuh pendidikan dan lain sebagainya, ya kita yang apa-apa dengan namanya mendoakan terus melihat sukses itu adalah kebanggaan. Mohon maaf, Papa bukan berarti akan minta kepada kalian, tapi kalau kalian merongrong Papa udah nggak bisa apa-apa. Tapi Papa tidak akan menuntut kalian untuk mengembalikan, tidak akan ada orang yang mampu mengembalikan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Nggak ada yang mampu dikembalikannya kepada anaknya masing-masing. Tapi bukan berarti akan tidak mampu. Mudah-mudahan kalian udah lebih hebat lagi gitu. Ya mampu, ya istilahnya hatinya bersih. Bukan berarti bisa ngasih tapi hatinya kotor, nggak mau. Jadi istilahnya tidak niat untuk elek. Kan elek terpuji lah, dipuji-puji tapi hatinya jelek lah gitu, germet aja. Nggak usah, lebih baik kalian nggak usah neko-neko supaya di hadapan papa, di hadapan mama itu menjadi orang yang super. Enggak, jangan. Aku dengan mama sudah berikhtiar untuk berdua gaji bercucu, tapi untuk yang lainnya nggak mungkin. Nggak mungkin lah, karena terukur segala sesuatunya. Jadi paling juga kekayaan yang ada aja mulai dibuat strategi sedemikian. Semua umur ingin panjang, tapi kan panjang juga ya repot membuat apa gitu. Tapi yang ini sekarang mah Allah poela segala rupa usia. Makanya kesimpulan akhir, terima kasih semuanya. Cinta Papa dengan Mama pada kalian tidak akan putus, dan mudah-mudahan kalian pun mencintai Papa dan Mama. Itu aja. Kesimpulannya itu aja. Nggak ada yang lain. Cinta Papa dan Mama pada kalian tidak akan putus, dan kalian pun mudah-mudahan bisa mencintai Papa dan Mama. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai, enak aku. Boy. Ayam kecap, capcay buatan Dapur Hayu. Sky. Dapur Hayu. Sip, mau aya duana pokoknya. Dapur Hayu. Non kek makan. Sip. Sip. Happy birthday. Happy birthday Ang gitu. Happy birthday Ang. Itu ya tahu. Hai. Selamat tonton abang. Panjang umur, sehat. Kameramen Makio Begitu. Begitu. Siapa yang nonton? Selamat ulang tahun abang. Panjang umur, sehat. Apa itu? Capcay. Capcay Rahayu. Ada tayang pimpinan muda. Pingping Nathan. Ayah, masih ayah siap. Rak
Jangan jangan. Genjang. Betul, dibilang masa ketan. Jangan. Dan Mampu. Makan dulu guys, kita mau makan dulu. Makan dulu. Nah, neta naguna, Mario pisannya.